Support krusial Bitcoin pada level 27.500 sudah ditembus. Kemanakah arah selanjutnya? Penasaran bagaimana uang receh ngupas untuk semuanya? Simak penjelasan sampai akhir. Dan tentunya, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Kita mulai dari price action time frame daily. Struktur penting Bitcoin itu sudah di break pada level 27.500 dan hal tersebut menandakan bahwa sekali lagi Bitcoin itu belum mampu untuk menembus level resisten di angka 28.000 dan secara major keadaan makroekonomi sebagai sentimen tambahan memang belum mendukung pergerakan bull Bitcoin untuk kembali ke atas level 30.000, apalagi diperparah dengan panasnya konflik di Timur Tengah. Melihat pergerakan Bitcoin yang seperti ini, sebenarnya Bitcoin itu masih punya beberapa support yang perlu kita pantau, teman-teman. Salah satu support penting adalah trendline yang terbentuk sejak tanggal 12 September, yaitu sekarang sedang di retest oleh Bitcoin pada posisi 27.000. Dan selain itu, ada support tambahan lagi, yaitu berupa trendline sideways-nya yang terbentuk sejak tanggal 17 Agustus, berada pada level 26.600. Indikasi akan semakin buruknya pergerakan Bitcoin adalah di saat level-level support yang sudah Uang Receh bicarakan tadi itu di break ke arah bawah, teman-teman. Ada potensiali kita akan melihat Bitcoin sekali lagi untuk retest ke bagian major supportnya yang berada di area 25.000. Dan menurut Uang Receh, area 25.000 akan menjadi area penentuan untuk Bitcoin. Apakah bull masih bisa bertahan atau bear lah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Skenario bullish masih bisa dipertahankan jika pergerakan Bitcoin untuk short termnya tidak lebih under dari posisi 26.000, karena Uang Receh melihat sejak tanggal 11 September Bitcoin itu membentuk yang namanya potensi higher high diikuti dengan higher low, dan kemarin itu memang membuat yang namanya higher high, dan potensi penurunan sekarang hanya sekedar untuk membuat higher low-nya. After itu Bitcoin akan balik ke atas lagi, teman-teman. Tapi untuk long term, Uang Receh merasa level penting yang tidak boleh di break oleh Bitcoin adalah level 24.800 untuk melihat bull memang masih punya potensi dalam mempertahankan pergerakan. Tapi probabilitas ini sebenarnya cukup kecil melihat keadaan makroekonomi dan juga sentimen dari global sebenarnya masih cukup negatif sampai hari ini. Dan secara probabilitas Uang Receh merasa bearish masih akan under control untuk pergerakan dalam beberapa hari ke depan. Tinggal kita melihat potensi apa yang bisa kita manfaatkan dari keadaan market yang seperti ini. Dari sudut pandang Bitcoin dominance, Uang Receh melihat sudah terjadi pelemahan momentum buyers di saat Bitcoin dominance itu tidak mampu break dari highest point-nya di sekitaran tanggal 12 Juli, yaitu pada level 51,61%. Ada potensiali Bitcoin dominance akan retest ke level SNR sebelumnya yang berada pada posisi 50,67%, dan tinggal saat ini kita perlu pantau akankah area tersebut mampu di break ke bawah atau justru area tersebut mampu mempertahankan supportnya dan Bitcoin dominance kembali rebound ke atas. Sebagai catatan, Bitcoin dominance juga punya support fleksibel berupa exponential moving average 21 dan sekarang itu berada pada level 50,5%. Turunnya Bitcoin dominance dalam 2 hari terakhir sebenarnya mengindikasikan 2 hal penting, teman-teman. Yang pertama, para holder Bitcoin itu mengurangi porsi Bitcoin mereka dan beralih ke altcoin, dan ini artinya akan ada beberapa altcoin yang menurut Uang Receh akan pump. Dan kemungkinan yang kedua, para holder khawatir terhadap perkembangan market kripto dalam beberapa hari ke depan dan memilih
mengurangi porsi mereka dan menukarkannya ke fiat ataupun stablecoin. Dari kedua pilihan tersebut, sebenarnya uang receh condong ke pilihan nomor 2 karena secara market cap global sebenarnya juga mengalami penurunan sebesar 1,67% dan sekarang pada posisi 1 triliun 05 US dollar. Ini artinya uang untuk sementara ini, flow money untuk market cryptocurrency itu lebih banyak yang keluar ketimbang yang masuk teman-teman. Dan sebenarnya sekali lagi ini adalah indikasi untuk Bitcoin akan mengalami pelemahan lanjutan. Kita lanjut ke dolar indeks. Kita lanjut ke dolar indeks. Secara struktur, dolar indeks masih tertekan dan sekarang pada posisi retest exponential moving average 21. Akankah level ini mampu memantulkan dolar indeks kembali seperti yang terjadi pada tanggal 30 Agustus atau area tersebut berhasil di break dan membuat dolar indeks retest ke level SNR sebelumnya yang berada pada posisi 104,5. Ditambah lagi sebenarnya pergerakan dolar indeks itu sudah sukses break dari ascending channel yang terbentuk sejak tanggal 14 Juli teman-teman. Dan sebenarnya ada potensiali penguatan yang terjadi kembali di dolar indeks hanya sekedar untuk retest ke bagian atas trendline tersebut. Dan after itu kita akan melihat dolar indeks akan melanjutkan sesi penurunannya. Nah teman-teman, beberapa hari kita memang melihat yang namanya dolar indeks itu terus-terusan mengalami penurunan. Dan harusnya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, kalau dolar indeks itu tertekan, harusnya kan Bitcoin naik. Tapi kita melihat Bitcoin justru ikut tertekan teman-teman. Mungkin menurut uang receh, sentimen global sampai saat ini belum membuat investor itu confident untuk berbelanja, baik itu di semua jenis aset investasi. Dan menurut uang receh, para investor itu lebih cenderung menyimpan cash mereka. Uang receh kembali mengingatkan nanti malam akan ada rilis data penting PPI di jam 19.30. Core PPI sendiri berada di angka forecast 2,3% dan untuk previousnya berada di angka 2,2%. Sedangkan untuk headline PPI berada di angka forecast 0,3% dan untuk previousnya 0,7%. Penambahan angka PPI akan memberikan dampak buruk ke market. Dan hal tersebut uang receh rasa akan menambah wave di kripto. Jadi lebih hati-hati lagi untuk kalian yang sedang melakukan open posisi dan yang sedang ongoing trading. Pantau lagi posisi stop loss kalian. Dan yang sudah untung, uang receh sarankan untuk maintain posisi kalian yang sedang berjalan dengan stop loss zero risk. Uang receh punya berita tambahan dari situs X di mana Jim Cramer mengatakan Bitcoin akan crash. Dan seperti yang kalian ketahui, Jim Cramer adalah influencer dengan pernyataan kontrarian. Banyak orang di luaran sana yang menggunakan pernyataan Jim Cramer sebagai salah satu data tambahan untuk memberikan sinyal buy ataupun sell. Jadi menurut kalian, apakah yang sebenarnya terjadi di market saat ini? Apakah ini adalah sebuah sinyal buy? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan jika kalian tertarik dengan konten seperti ini, see you on the next video.